Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kita akan mempelajari materi yang sangat menarik dan dapat kita pahami dengan baik. Materi ini yang berjudul Aku Memiliki Kemampuan. Sebelum kita melanjut ke materi, ada baiknya saya menanyakan apa itu pengertian kemampuan. Kemampuan adalah hal yang biasa kita lakukan dengan baik, baik dalam lingkungan, sekolah, maupun dalam pekerjaan. Kemampuan bisa berasal dari bakat atau hasil belajar. Contohnya di dalam sekolah, seperti menggambar, bernyanyi, menulis, atau berolahraga. Dalam kitab suci Roma bab 12 ayat 6 tertulis bahwa demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi, anak-anak semua, ayat ini berarti setiap orang itu mempunyai kemampuan dan talenta yang berbeda-beda dan karunia yang unik dari Tuhan. Jadi, di sini kita tidak perlu membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan teman-teman kita. Lalu, dalam materi ini ada beberapa contoh kemampuan. Yang pertama itu, aku pandai menggambar. Di sini berarti aku bisa menyalurkan ide dan perasaanku lewat menggambar. Dengan menggambar, aku bisa menyalurkan kemampuanku serta lebih berkarya dalam seni menggambar. Yang kedua itu, aku bisa bekerjasama dengan teman, baik dalam sekolah, lingkungan. Ini berarti aku mudah bergaul, beradaptasi, dan suka membantu dalam kelompok maupun dalam permainan di dalam lingkungan. Saat bekerja sama dengan teman-teman, hasilnya akan pasti lebih baik karena dalam bergaul dengan teman-teman dapat membantu berdiskusi dan memiliki hasil yang lebih baik. Lalu yang ketiga itu, aku cepat memahami pembelajaran. Ini berarti aku bisa menangkap materi dengan cepat saat belajar. Hal ini membantuku berprestasi dan bisa menolong teman-teman yang kesulitan dalam memahami materi. Lalu anak-anak, dalam materi ini juga terdapat beberapa cara mengembangkan kemampuan. Yang pertama itu, sering berlatih dan tidak mudah menyerah. Ini berarti dengan latihan yang rutin dan berkelanjutan, kemampuan akan semakin baik dan berkembang. Jika gagal, kita tidak harus langsung putus asa. Kita tetap berusaha dan tidak cepat putus asa dan tetap berkembang melalui kegagalan tersebut. Lalu yang kedua itu, belajar dari pengalaman dan dari orang lain. Aku memperhatikan cara orang lain melakukan sesuatu dan mengambil pelajaran dari pengalaman sendiri, baik dari pengalaman sendiri maupun pengalaman teman-teman. Dan ini dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan diriku. Yang ketiga itu, berani mencoba hal baru. Ini berarti aku tidak akan takut mencoba hal yang belum pernah kucoba. Karena dari situ aku akan bisa menemukan kemampuan baru dan menjadi lebih percaya diri. Jadi kesimpulannya anak-anak, setiap orang mempunyai kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Kemampuan itu tidak harus dikembangkan dengan belajar dan berlatih agar berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan pertolongan Tuhan, kita percaya bahwa dengan latihan kita dapat mengembangkan dan berdoa dapat mengembangkan kemampuan kita. Jadi anak-anak sekalian, demikianlah hasil pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga dengan materi ini kita dapat memahami kemampuan dan juga kita tidak boleh membandingkan kemampuan diri kita dengan kemampuan
orang lain, karena kita diciptakan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi demikianlah hasil pertemuan kita. Terima kasih.